Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi saudara-saudari terkasih dimanapun berada saat mendengarkan maupun menyaksikan video ini. Saya Tio, berasal dari Paroki Santo Kristoforus Sungai Pinyu. Bacaan yang saya pilih yaitu dari kitab Amos, bab 5 ayat 4-6 tentang carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mari kita bersama-sama merenungkan sabda ini. Bacaan dari kitab Amos mengajak kita untuk mencari Tuhan, sebab dengan mencarinya kita akan hidup. Ini tentu berkaitan dengan tema BKSN tahun ini, yakni Allah sumber harapan hidup baru. Tapi, apa maksudnya mencari Tuhan tersebut? Mengapa harus dicari? Apa pesannya untuk kita semua? Dan apa yang terjadi bila kita tidak mencarinya? Seringkali kita menjalani kehidupan ini dengan santai-santai saja, bahkan itu sesekali membantu kita hidup dengan tenang. Namun ada kalanya, sesekali kita pun bertanya dalam diri tentang apakah kehidupan ini? Mengapa kita ada di sini? Untuk apa kita hidup? Lalu muncul pertanyaan lanjutan seperti, bagaimanakah menjalaninya? Atau bagaimanakah menikmatinya? Kehidupan ini misteri, dan kita mencari makna di dalamnya. Kehidupan ini anugerah yang Tuhan beri. Bagai perjalanan dalam pencarian, kita menerka dan mencari apa yang sebaiknya kita lakukan. Dalam kitab Amos bab 5 ayat 4-6, yang berbicara tentang carilah Tuhan maka kamu akan hidup, sedang mengajak kita berefleksi kembali tentang apa yang sebenarnya kita telah jalankan, kita lalui selama ini. Apakah kita hanya sibuk oleh pencarian hal-hal atau keinginan jasmani belaka? Sibuk oleh rutinitas belajar, bekerja, bahkan tenggelam dalam formalitas kehidupan beragama, tanpa sungguh mencari atau menyadari apa yang sedang kita atau sudah kita lakukan. Adakah kita mencari cara untuk berjumpa dengan Tuhan dalam kegiatan yang kita kerjakan? Merasakan untuk mengalami Tuhan dalam rutinitas kita. Kalimat carilah Tuhan ingin menyampaikan tentang usaha atau upaya kita menemukan Tuhan. Lantas, bagaimanakah caranya? Di zaman yang kian maju dan tak terbendungnya laju informasi, kita dapat merasakan banyaknya pergeseran budaya, seperti budaya membangun silaturahmi, berinteraksi melalui gadget, dan mudahnya mengakses informasi terbaru. Membaca berita tidak harus dari koran, membeli sesuatu tidak harus pergi ke toko fisik, mendengarkan lagu-lagu terbaru maupun lawas, menonton apapun yang kita inginkan, itu semua berkat kemajuan yang kita rasakan sekarang. Tapi, teknologi dan kemajuan lain bersifat netral. Kita yang menjadi pengendali, Tuhan atasnya, bukan sebaliknya. Namun, tidak jarang kita justru terbelenggu di sana, berlama-lama di gadget hanya untuk menonton hiburan, membuat status, dan melihat berapa banyak orang menyukainya. Atau mengambil kutipan sabda Tuhan demi konten di media sosial tanpa sungguh membaca dan merefleksikannya. Kita senang dan jatuh oleh kesenangan yang kita perbuat sendiri. Semakin asik, semakin ingin lalu semakin terjerat. Tak jarang, kita pun bisa terperangkap oleh berita bohong atau hanya melihat satu judul artikel tanpa membaca isinya lalu mulai berkomentar. Kita jadi sulit punya sikap mandiri dan berpikir kritis. Kita mengalami krisis berpikir dan krisis iman. Di masa yang belum sembuh seutuhnya dari pandemi, ditambah dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik, kesulitan ekonomi memungkinkan kita menjauh dari Sang Maha. Budaya nongkrong yang berlebihan, sikap konsumerisme, sikap yang lebih mudah menilai dan menghakimi tanpa tahu berita atau peristiwa utuh, tanpa filter dalam bermedia sosial, kian mendorong diri dalam arus yang tak terbendung. Tuhan tidak berarti hilang hingga perlu dicari, sebab mungkin kitalah yang sebenarnya menghilang, menjauh dari Tuhan, melalui tindakan yang meregangkan hubungan kita dengan Dia selama ini. Langkah awal memulai itu semua ialah dengan pertobatan.
Pertobatan dalam diri yang diterjemahkan melalui tindakan, sikap kita sehari-hari dengan sesama dan sekitar, membangun persaudaraan, menolong yang membutuhkan, memberi diri kepada kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan, dan hal bermanfaat lainnya. Refleksi kita dalam menghadapi kenyataan dan kegiatan kita sehari-hari. Pertobatan tidak harus selalu berarti menjauh dan menghindari dosa. Mencari kebenaran, melakukan perenungan diri, melakukan perbaikan diri ke arah yang bijak dan bermanfaat, kerinduan berjumpa Tuhan dalam doa, refleksi, dan rutinitas yang kita jalankan juga dapat kita artikan demikian. Sebab mendekati Tuhan tidak harus menjauhi sesama. Atau bisa pula dengan melakukan rutinitas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Juga dengan membaca sabda Tuhan dan merenungkannya. Yang tentu tidak hanya ketika bulan kitab suci nasional saja. Berdoa bersama dan melakukan hal-hal yang selalu memupuk iman dan persaudaraan. Jadi, dalam usaha mencari Tuhan, kita bisa melakukannya dengan pertobatan, membaca dan merenungkan sabda Allah, sadar dan peka akan sekitar kita, baik orang lain dan lingkungan kita, atau juga dengan melakukan tugas kegiatan rutinitas sehari-hari kita dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Semua bentuk pencarian itu kita terjemahkan dalam tindakan nyata kita sehari-hari, menghidupi hidup dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dan pada akhirnya, pencarian kita akan Tuhan dan kehidupan itu penting dan berkelanjutan setiap waktu. Kehidupan yang bermakna karena kita sungguh mencari Tuhan dari apa yang kita lakukan dan tanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Sadar dan peka akan sekitar, bertobat dan melakukan hal-hal yang bermanfaat sebagai bentuk kerinduan kita akan Tuhan. Carilah Tuhan maka kita akan hidup, sebab Tuhanlah sumber harapan hidup baru kita semua. Amin.